Lazımi taktikalar verirdi, istəklərini bildirirdi və salam. Düzdür, Yunanistanla görüşdə səhvləri oldu. Həmin görüş gərgin keçdi və məşqçi həyəcanlandı. Komanda ilə problem yarandı, çünki o bizi dəstəkləmədi. Amma düşünürəm ki, bu da böyükləsi məsələ deyildi. Çünki belə hallar hər bir komandada baş verə bilər. Yenə deyirəm, bu vəziyyət komandanın ümumi oyununa təsir etmədi. Kimdəsə səhv axtarılmamalıdır. Ümumilikdə hər kəs səhvi özündə axtarmalıdır. 33 yaşlı voleybolcu. Bikin geger pemain Gresik Petrokimia di depan media. Polina Rahimova akui takjub dengan main Megawati Hangestri. Aksi Megawati Hangestri membius para pemain Gresik Petrokimia. Di depan publik Polina Rahimova akui kagum dengan smash Megawati Hangestri. PLN Mobile Pro Liga 2024, Megawati ganas. Jakarta Bin tundukkan tuan rumah Gresik Petrokimia. Pevoli putri Megawati Hangestri Pertiwi tampil impresif di seri keempat PLN Mobile Pro Liga 2024. Dia membawa Jakarta Bin mengalahkan tuan rumah Gresik Petrokimia menutup putaran pertama di Gor Tridharma, Gresik, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024, malam. Jakarta Bin menang dengan skor 3-1, 21-25, 25-19, 25-21, 25-14. Hasil itu menunjukkan bahwa Jakarta Bin terlihat tidak terburu-buru untuk memenangi set pertama. Penampilan Megawati yang jadi bintang juga sempat tidak menonjol. Megawati tidak terlalu diandalkan pada set pertama atau kedua. Tapi, situasinya berbeda memasuki set ketiga dan keempat. Dia jadi pemain yang berkali-kali mendulang poin untuk timnya. Set pertama kami bermasalah, kehilangan 7 servis. Setelah itu kami mencoba lebih baik. Anak-anak mulai stabil dan meningkat. Alhamdulillah, kami berhasil menang, ucap Labib, asisten pelatih Jakarta Bin. Hasil ini membuat Jakarta Bin membukukan 3 kemenangan beruntun. Hebatnya, 3 kemenangan itu selalu berakhir 3 poin alias unggul 3-1 atau 3-0. Kontribusi Megawati memang kentara dalam laga ini. Dia total membukukan 18 poin dari sebanyak 40 percobaan yang dilakukannya. Itu jadi kontribusi terbaik di antara para pemain Jakarta Bin. Kami sempat kehilangan fokus, tapi alhamdulillah bisa membalikkan keadaan di set kedua sampai keempat. Perlahan kami naik, tapi tetap ada banyak kekurangan kami, ucap Wilda Sugandi, Kapten Jakarta Bin. Sedangkan Petrokimia mampu tampil apik di set pertama. Mereka berkali-kali unggul hingga akhirnya unggul. Sayangnya, perlahan fokus mereka berkurang dan banyak kehilangan kesempatan mendapat poin. Pelatih Petrokimia, Rizko Herlambang, juga menyayangkan performa timnya yang semakin menurun. Padahal, dia sempat percaya diri mampu memberi perlawanan dan memenangi set pertama. Sebenarnya kami sudah main enak. Pemain menjalankan instruksi. Menurut saya, pemain kami tidak sabar dalam melakukan penyelesaian. Ada banyak momen membuang kesempatan dapat poin, kata Rizko Herlambang. Pemain sedikit kehilangan fokus. Menurut saya, kami kurang beruntung saja. Bagus di set pertama, tapi menurun dan berubah di set-set berikutnya sampai keempat. Secara keseluruhan, saya tetap mengapresiasi pemain, imbuh Rizko. Hasil ini menempatkan Jakarta Bin di posisi kedua klasemen divisi putri dengan 13 poin hasil 4 menang dan 2 seri di putaran pertama. Sedangkan Petrokimia masih tertahan di posisi ke-6 mengoleksi 4 poin.
Tak hanya itu, Megawati Hangestri membawa Jakarta BIN memenangi pertandingan terakhir di putaran pertama Proliga 2024. Ia mencetak poin tertinggi untuk timnya saat mengalahkan tuan rumah Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia 3-1, 21-25, 25-19, 25-21, 25-14, di Gor Tridharma, Gresik, Jawa Timur, Jumat malam, tanggal 17 Mei. Megawati menyumbang 22 poin dalam pertandingan ini, termasuk 18 dari spike dan 3 dari servis. Ia menjadi peraih poin tertinggi di Jakarta BIN, disusul Kenia Karkasis, Kuba, dengan 17 angka. Di kubu lawan, Polina Rahimova, Azerbaijan, menorehkan 23 angka, yang tertinggi dalam pertandingan tersebut. Pemain asing lainnya, Bogdana Anisova, Ukraina, menyumbang 10 angka. Kekalahan ini menjadi yang kelima dialami tim putri asuhan Rizko Herlambang dari 6 laga selama putaran pertama. Satu-satunya kemenangan diperoleh saat bertemu Jakarta Livin Mandiri. Kemenangan ini mengantar Jakarta BIN finish kedua dalam klasemen. Mereka mengemas nilai 13 dari 16 laga, tertinggal 5 poin dari Jakarta Popsivo Polwan yang menjadi juara putaran pertama. Gresik Petrokimia menderita kekalahan kelima dari 6 laga. Mereka menempati posisi ke-6 klasemen dengan nilai 4. Komentar pelatih dan pemain. Asisten pelatih Jakarta BIN Labib mengakui timnya tampil buruk pada set pertama dan kehilangan banyak angka dari kesalahan sendiri. Ada sekitar 7 kesalahan servis pada set pertama, itu salah satu penyebabnya kita kalah pada set pertama. Nah, set berikutnya mulai membaik dan mengurangi kesalahan serta memperkuat pertahanan, kata dia seperti termuat dalam rilis panitia. Pemain Jakarta BIN Wilda Siti Nurfadilah mengatakan timnya kehilangan fokus pada set pertama dan terlalu sering melakukan kesalahan sendiri. Pada laga ini, Wilda menyumbang 9 angka. Sementara itu, pelatih Gresik Petrokimia Rizko Herlambang menyayangkan performa timnya menurun setelah tampil apik di set pertama. Sebenarnya set pertama mainnya sudah enak, tetapi set kedua dan seterusnya agak menurun. Kurang sabar dan sering mati sendiri, meskipun harus diakui lawan yang dihadapi juga tim bagus, kata dia usai pertandingan. Kendati kalah, Rizko melihat penampilan anak asuhnya ada peningkatan dibanding seri sebelumnya. Jeda kompetisi selama 2 pekan akan dimanfaatkan untuk membenahi segala kelemahan dan kekurangan guna menghadapi putaran kedua. Middle blocker Gresik Petrokimia Dea Cahya Pitaloka menyatakan mereka sudah berjuang maksimal. Tetapi memang tadi set ketiga dan keempat kita banyak melakukan kesalahan sendiri. Secara keseluruhan permainan sudah makin meningkat, kata dia.